الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Ghulam Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya bunayya inni ara fil manam ani asbahuka fandur madza tara. Yang artinya adalah, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kemudian Nabi Ismail, anak yang soleh ini, menjawab, Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu, insyaallah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala sang bapak dan anak pasrah pada ketentuan Allah, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Dan Allah berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin
innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami berikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim ini dan Nabi Ismail. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lulus dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Manusia mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga pelajarannya adalah Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam itu, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga yang bernama anak. Dan kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Jadi kita harus membangun sebuah keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau sebuah keluarga itu keluarga yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, kebaikan yang banyak di dalam sebuah keluarga tersebut. Berkah usianya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah rizkinya, berkah seluruh aspek dalam kehidupan keluarga itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita bicara tentang metode pendidikan orang tua, ada orang tua, model orang tua yang dia memanjakan anak-anaknya. Segala permintaan anaknya dituruti, dimanjakan. Ini juga dalam ilmu parenting adalah suatu kesalahan. Tak bagus juga anak terlalu dimanjakan, sehingga dia akan kurang rasa perjuangannya dalam hidupnya, lemah mentalnya, dimanjakan. Ada juga model parenting orang tua yang terlalu keras, kasar kepada anak, suka kekerasan kepada anaknya, pukul, gampar, ya, tabok, sabet, pakai ikat pinggang, pakai sapu. Ya, ini juga tidak bagus. Ya, nanti akan melahirkan anak-anak yang memiliki sifat yang kasar, sifat yang keras. Maka yang baik dalam parenting, maka kita harus yang tengah-tengah. Jadilah kita orang tua yang tegas. Saat dia salah, kita boleh ya mengomeli dia dengan tegas, tapi bukan dengan kekerasan. Dan kalau dalam ilmu parenting, kalau kita pengen sukses dalam mendidik anak-anak, maka selain kita harus menjadi orang tua yang saleh, orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus bisa menjadi orang tua yang jadi teladan, panutan bagi anak-anak kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa sih manfaat kalau kita berkurban? Manfaat kalau kita berkurban, yang pertama adalah media untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah. Dengan berkurban kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat berkurban adalah hewan kurban juga akan menjadi saksi amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dalam hadis kurban ya disebutkan kurban merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kelak hewan yang dikurbankan akan menjadi saksi di hari perhitungan amal kelak. Dan manfaat kurban yang berikutnya adalah untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Daging kurban yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, boleh menyisakan untuk dikonsumsi kepada keluarga yang berkurban. Ya, setiap tahun kita usahakan kita berkurban. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ya berkurban sejak syariat kurban itu ada sampai beliau wafat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.